Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi bersama aku Bila Tutorial. Di video kali ini aku mau bikin tutorial Alik Motion pakai lagu DJ Papa Muda. Jadi tuh aku dapat lagunya itu dari status WA aku. Terus di sini aku pengen ngetutorialin untuk pemula. Di sini tuh aku mau pakai transisinya yang gampang-gampang tapi kelihatan pro. Nah, jadi sini aku mau langsung aja. Sini aku mau cuma mastiin buat kalian nonton video aku, jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share channel aku ke sosial media yang kalian punya supaya makin berkembang. Dengan cara begitu kamu telah ngebantu aku untuk memperkenalkan channel aku lebih luas lagi. Oke, stay tune teman-teman. Jadi sini aku mau langsung aja masuk ke Alik Motion. Dan sini aku udah buat project. Sini aku mau bikin namanya dulu, jangan judul. Nah, jadi ini udah. Di sini aku mau kasih tahu dulu soalnya. Nah, jadi itu setengah musiknya. Di sini aku mau langsung aja. Oh ya, maaf itu suaranya kayak gitu. Emangnya kalau misalkan lagi ngerekam gitu pasti dia suara kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau tahu lebih jelas lagi, kalian bisa stay tune aja di videonya di Instagram aku @bila_1107. Nanti aku taruh linknya di deskripsi. Oke, jadi sini aku mau tambahkan foto dulu. Jadi ini aku udah tambahkan foto dan videonya juga. Di sini ada bagian kosong. Kenapa? Soalnya nanti setelah aku udah kasih transisi foto-fotonya, mau aku duplikat terus aku taruh situ. Jadi aku kayak nggak banyak transisi gitu. Jadi kayak gitu. Nah, sini aku mau langsung aja mau kasih transisi buat video yang pertama. Nah, jadi sini aku mau kasih efek yang namanya glow gitu buat di pinggir-pinggiran. Dan sini aku cuma ngaturnya alpha dan hardness doang. Alphanya sampai 1,00, itunya sampai 0,58. Nah, dari sini aku pilih warna biru. Bagusan biru tua. Nah, sini kalau udah di videonya itu aku mau pakai zoom dulu. Aku mundurin dulu. Terus aku kasih keyframe. Ini aku kasih keyframe itu kayak dibagi dua. Nih. Nah, sini aku kasih keyframe yang di pertama, terus aku zoom ke depan. Terus ketengahin, kasih yang ketiga, tarik ke atas, dan aku kasih lagi untuk zoom ke belakang, zoom mundur, terus tengahin pakai yang kedua. Nah, ini udah. Dan sini aku pakai efek motion blur. Di sini aku sampai 00 dulu, terus aku kasih keyframe. Aku pakai efeknya di keyframe yang kedua. Dan sini aku atur aja sampai 1,00. Dan kalau udah ketengahin, pilih yang kedua. Nah, kalau udah, di sini aku mau lanjut aja buat di fotonya. Di fotonya itu aku mau pakai zoom dulu, zoom ke depan. Pakainya di keyframe pertama. Aku zoom ke depan, tengahin, pilih yang ketiga, tarik ke atas.
Nah, terus ini aku pakein efek tone blur. Nah, di sini aku nolin lagi juga kayak sebelumnya itu. Terus di sini aku kasihin keyframe. Keyframe pertama aku atur sampai 1,00. Geser aja. Terus kalau udah ketengahin, terus sini aku pilih yang ketiga, tarik ke atas. Nah, di sini aku mau lihat dulu. Di sini kayaknya fotonya itu kayak terlalu blur banget gitu, jadi aku ubah aja jadi sampai 0,80 aja. Nah, kayak gini ya, lumayan nggak itu dah. Terus sini aku lanjut aja buat kasih efek oscillate. Apa itu aku namanya lupa. Kalau nggak salah sih apa gitu sih. Sini aku cari aja, aku masih cari. Di sini aku pakein oscillate. Terus di sini aku angelnya itu aku geser sampai 180,00. Di frekuensinya itu aku atur sampai 4,77. Dan di sini aku masih aturin frekuensi. Ini agak susah. Nah, sini kalau udah di magnitude itu aku atur dulu sampai 1,00. Kalau udah aku mau aku pakein kasih keyframe. Di sini aku pakainya yang di awal. Terus aku atur sampai 409,18. 409,18. Dan kalau udah ketengahin, pilih kasihin yang ketiga. Dan kalau udah, sini aku melihat dulu hasilnya. Di sini buat fotonya aku mau pakein pakein efek oscillate dulu kayak transisi sebelumnya. Itunya 4,77 dan magnitude-nya itu sampai 1,00. Sini aku masih atur frekuensi. Ya udah, sini magnitude-nya itu 1,00. Terus kasih keyframe, atur aja sampai 409,18. Kalau udah ketengahin seperti biasa, kasih yang ketiga. Nah, jadi ini udah. Dan di sini aku lupa buat foto yang pertama itu aku zoom ke belakangnya itu. Jadi sini aku ketengahin dan aku kasih keyframe lagi untuk bagian zoom itu. Terus ini aku zoom ke belakang, ketengahin, pilih yang kedua. Nah, ini udah. Nah, jadi di sini aku mau lihat dulu jadi kayak gimana. Nah, jadi itu dia hasilnya kayak gitu. Nah, sini tinggal aku kasih zoom dulu. Ini aku kasih keyframe, terus keyframe-nya dikasih keyframe lagi. Terus ini aku zoom. Nah, kalau udah ketengahin seperti biasa, pilih yang ketiga, tarik ke atas. Nah, kalau udah lanjut untuk miring gitu, yang kayak puter gitu, kasih keyframe, terus aku atur aja sampai minus 35 derajat.
pilih yang kedua. Dan lanjut aja untuk foto yang ketiga. Di sini aku pakai displacement map. Sini cari aja dulu efeknya. Displacement map. Di sini aku mau klik dulu, pilih yang bawah, terus mohon maaf, aku pencet. Nanti di sini aku klik from center, pilih yang bawah. Nah, habis itu kasih keyframe. Di keyframe yang kedua ya teman-teman. Dan sini geser aja sampai plus 200 pas, jangan lebih jangan kurang. Tapi kalau misalkan kalian mau lebih atau kurang, terserah kalian. Jadi terus ini ke tengahin, tarik ke bawah. Nah, kalau udah, kita lanjut aja di fotonya. Kita miringin dulu, kasih keyframe, aku atur sampai plus 35 derajat. Pilih yang ketiga, tarik ke atas. Nah, jadi tuh kayak gitu. Dan di sini masih displacement map. Sama kayak tadi, nyala dulu from centernya, klik yang bawah, terus langsung dikasih keyframe. Keyframe-nya yang di depan, yang pertama itu. Terus geser aja, atur sampai minus 200. Kalau udah, pilih geser ke tengah, pilih yang ketiga. Nah, ini udah. Jadi sini aku mau pakein dulu zoom. Aku kasih keyframe, terus zoom itu zoom mundur, terus kita main, pilih yang kedua, tarik ke bawah. Nah, terus kalau udah, sini aku mau lihat dulu. Jadi tuh seperti itu. Nah, kalau udah di sini aku sebelumnya udah aku kayak potong gitu. Nanti aku bakal bikin story lagi yang kayak gitu. So, jadi sini. Tapi kalau misalkan kalian itu pakai aja foto biasa. Sini aku mau duplikat dulu. Terus pilih foto yang bawah itu, add effect. Sini aku mau pakai efek tiles, aku mirror. Terus aku mundurin. Mohon maaf dari sini nggak kelihatan, soalnya kan kayak kehalang sama foto yang pertama gitu, jadi nggak kelihatan. Sini aku mau kayak tutup dulu gitu, ada mata gitu. Nah, terus dari sini aku pakai efek yang blur lagi, apa tadi namanya itu, fast box blur. Nah, terus di sini aku atur sampai 0,045. Dan kalau udah, di sini nyalain dulu. Nah, sini foto yang ini aku pakein efek yang kata 3 dimensi kotak itu, namanya kan crop ya. Nah, itu udah. Jadi di sini aku mengubah distance-nya dulu. Distance-nya itu mau aku mundurin, atur sampai 1,799. Nah, kalau udah, kasih keyframe. Dan sini aku mau atur dulu di bagian warna. Aku atur sampai 34,34.0%. Nah, di sini distancing itu mau aku pakai keyframe. Keyframe bagian awal dan akhir juga.
keyframe di distance. Nah, di sini aku mundurin gitu, geser ke kanan, atur sampai 0,000. Pokoknya sampai 0 semua gitu. Nah, ini kalau udah tengahin, pilih yang ketiga, tarik ke atas. Nah, di sini untuk orientasinya itu pilih yang B. Terus sini kasih keyframe dan atur aja sampai plus 90, pelan-pelan untuk menggeserinya. Nah, kalau udah ketengahin, terus pilih yang kedua, tarik ke bawah. Nah, ini udah. Lanjut untuk foto yang kedua, itu dia desa kayak gitu. Ini lanjut aja untuk fotonya, duplikat. Terus ini mau aku foto itu dulu, mau aku blurin dulu mirror. Terus aku pakein efek Facebox blur. Aku atur aja. Mau aku atur sampai 0,045 ya tadi kalau nggak salah. Nah, kalau udah, di sini aku mau lanjut untuk dimundurin. Di sini akan tadi kan jadi ini harus sesuai sama foto yang sebelumnya sama yang ini. Nah, kalau misalkan kalian nggak tahu itu sampai seberapa, kalian bisa lihat aja kayak gini caranya. Nah, di situ aku sampai 633. Jadi di video yang keduanya itu harus 633 juga. Nah, kalau di sini kan aku 686, jadi di sini aku tinggal atur aja sedikit 633 jadinya. Nah, ini kalau udah, sini aku mau pakein efek kube yang kayak tadi. Terus di sini aku mau ngubah distance itu, atur sampai 1.799. Pokoknya itu samain aja sama transisi sebelumnya. Di sini aku masih atur, dan kalau udah, di sini aku mau pakein efek ini yang warna itu yang intensity. Di sini aku mau geser aja buat kayak biar sama aslinya gitu fotonya. Dan disitu udah, di sini aku lanjut aja ke orientation. Habis itu di sini aku pilih yang B dan langsung aja aku tambahkan keyframe. Dan sini kita atur aja sampai minus 90, pelan-pelan, jangan terlalu kencang soalnya tuh di bagian sini itu dia agak gimana gitu. Nanti kalian bisa coba aja. Terus sini kita tengahin, pilih yang ketiga, tarik ke atas. Nah, di stand itu sekarang mau aku pakein keyframe. Di sini kita atur aja sampai 0.000. Kita geser aja terus. Nah, kalau udah, sini kita pilih itunya yang nomor 2, terus kita tarik ke bawah. Nah, ini udah. Jadi dia kayak gini. Maaf, agak gelap gitu. Nah, jadi dia tuh agak kayak gitu, agak nge-lag emang. Nah, di sini aku mau langsung aja lanjut buat transisi displacement map.
Di sini aku lagi cari. Nah, di sini aku udah. Di sini kalian jangan lupa klik from painter, terus langsung aja pakai keyform. Di sini aku lupa kasih keyform, jadi sini langsung aja kasih keyform dan atur sampai plus 200 seperti biasa. Dan ketengahin, pilih yang kedua. Nah, kalau udah jadi udah kayak gitu. Dari sini jangan lupa buat kasihin kayak transisi zoom in out. Di sini aku mau pakai zoom out. Nah, sini langsung aja pakai yang ketiga, tarik ke atas. Dan jadi kayak gitu. Nah, di sini displacement map yang kedua itu transisinya sama seperti yang pertama itu. Jadi sini kita langsung aja buat pakein efek displacement map. Nah, sini jangan lupa klik from painter, terus kita kasih keyform, pilih yang depan, terus atur geser sampai minus 200 pas. Kalau udah, tengahin, pilih yang ketiga, tarik ke atas. Nah, ini udah. Di sini aku mau pakein efek zoom in out lagi, dan sini aku mau pakein zoom out, dan pilih yang kedua, tarik ke bawah. Nah, di sini kalau udah, jadi udah kayak gitu. Di sini lanjut aja buat displacement map lagi. Di sini transisinya sama kayak yang sebelumnya. Jadi kita langsung aja buat kasihin efeknya. Di sini kayaknya aku belum rata gitu. Udah belum sih? Udah deh. Mau saya lihat. Jadi sini langsung aja buat pakein displacement map, tambahkan efek. Di sini jangan lupa klik from painter lagi, terus pilih yang atas, langsung tambahin keyform. Salah, aku minta maaf, salah. Di sini kalian itu pilih yang bawah, yang bawah, terus kalian kasih keyform, kalian geser, atur sampai minus 200 sama. Nah, kalau udah ketengahin, pakein kedua, tarik ke bawah. Terus di sini pun, sini mau pakein zoom out atau in ya. Nah, di sini aku pakein zoom in, zoom ke depan. Nah, di sini udah. Jadi kayak gitu. Di sini samain aja untuk transisi yang kayak tadi. Nyalain dulu from painter, klik, terus pilih yang bawah, tambahin keyform. Dan keyform pertama kita geser aja, atur sampai minus 200. Kalau udah, di sini kita tengahin, pilih yang ketiga. Nah, dia jadi kayak gitu. Di sini aku mau pakein zoom in atau out ya. Kalau langsung sih zoom out. Di sini aku pakein zoom in. Nah, itu aku pakein zoom in. Kalau udah, langsung aja buat foto yang itu. Kasih keyframe, zoom,
tengahin, pilihan kedua. Di sini aku masih ngatur gitunya, dan di sini aku mau pakai efek zoom. Di sini aku pakai efek zoom depan kalau nggak salah. Zoom out. Di sini aku belum sempat mirror, jadi sini aku mirror. Bukan sempat, aku lupa. Dan sini kalian kayak gituin aja, lalu mundurin. Nah, di sini aku pakai itu lagi keyframe untuk di bagian zoom. Di sini untuk zoom out ke belakang, terus pilihan kedua. Nah, jadi udah kayak gitu. Di sini aku mau tambahin efek oscillate. Di sini kayak biasa angle-nya itu 180, detik 00, frekuensinya 4.77, magnitude-nya itu atur dulu sampai 1.00, baru kasih keyframe. Kalian geser aja sampai 409.18. Kalau udah, tarik yang ke atas tadi itu. Nah, terus di sini udah jadi, tinggal bagian situnya. Di sini aku mau pakein efek sharpen buat kayak, bukan sharpen sih, apa sih namanya, shape gitu, biar kayak abu-abu gitu warnanya. Jadi aku gedein dulu. Nah, baru sini aku klik ini undinya dulu warna kayak gitu. Di sini aku mau langsung ke warna-warna gitu. Di sini aku masih nyari-nyari, dan karena aku belum tahu kalau misalkan cara ngeditnya warna itu gimana. Di sini aku baru pertama kali nyoba gitu. Dan di sini akhirnya aku pakai warna ginian. Nah, habis itu di sini untuk warnanya itu aku klik, terus di sini aku cari-cari dulu. Nah, di sini aku udah ketemu, dan jadi ini udah jadi kayak gitu. Nah, kita langsung aja. Oh ya, ini aku foto udah aku edit sebelumnya di PixArt, jadi biar nggak kelamaan gitu. Jadi ini aku mau tambahin efek itu, maksudnya apa sih, zoom gitu. Terus di sini aku mau pakein efek squeezy. Nah, di sini aku belum cari, jadi sini aku mau cari dulu squeezy. Nah, kalau udah, langsung aja pakai keyframe, atur sampai 0,28. Nah, di sini pun untuk bagian fotonya juga sama kayak transisi sebelumnya.
sini sama pakai efek sequency. Ketengahin, pilih yang ketiga. Terus kalau udah sini jangan lupa untuk zoom on, zoom out, zoom in. Dan kalau udah di sini aku mau pakai efek motion blur, kenalin dulu, baru kasihin keyframe. Sini kita atur aja sampai 0,70. Terus ketengahin, pilih yang kedua. Nah udah lanjut, jadi ini udah semua. Ini tinggal aku duplikat, tapi kalau duplikat kan pastinya kayak kelamaan gitu. Jadi di sini aku kayak gimana ya maksud aku, jadi di sini aku simpan dulu videonya, baru nanti aku kayak pasang gitu, salin lagi sama video yang sebelumnya gitu. Jadi ini aku udah gitu, udah aku simpan gitu, jadi otomatis tuh aku gimana ya maksudnya, jadi kalian tuh simpan dulu video ini, baru nanti kalian salin di situ. Nah sini aku kan otomatis aku udah simpan, jadi pas ekspor dia udah muncul kayak gini. Nah disitu kalian pencetnya save to galeri. Nah situ sini aku pakein, aku masukin videonya, terus di sini aku potong. Di sini aku masih ngatur-ngaturin gitu buat ngepotongnya sampai mana. Ini potongnya itu pasti bagian zoom yang ini, yang foto pertama. Nah harus yang pas gitu. Terus ini aku potong, pangkas, dan tarik aja ke depan. Nah ini kan udah kan ini, jadi tadi kayak pas beat tuh yang tanda merah gitu, udah aku kayak pasin beat gitu, jadi itu udah pas beat banget tuh. Nah pas di sini itu kita potong. Ini aku masih ngatur dulu. Nah di sini aku panjangin dulu sesuai. Nah baru sini aku potong untuk videonya. Nah di situnya mau aku kasih efek yang kata kayak yang gelap-gelap itu, apa sih namanya, aku kurang tahu. Di sini lihat aja. Nah efek ini apa sih? Nah dari sini aku mau zoom dulu. Yang pertama itu zoom dulu, zoom out, tengahin, pilih yang kedua, tarik ke bawah. Nah terus di sini aku pakai itu efek mirror. Terus sini aku mau langsung tambahin efek ini. Pertama itu aku terangin, terus kasih keyframe, terus aku gelapin. Nah situ pakai itunya yang kedua, tarik ke bawah. Nah ini udah jadi tinggal kita simpan, dan ini kita punya text gitu paling untuk berapa kali. Nah jadi di sini kita tunggu aja. Iya ini aku lupa buat ngasih tahu, kalau misalkan pas videonya itu disalin, jangan lupa itu matiin dulu suaranya, hilangin dulu, jadi biar nggak ada suara tambahan loud sound dari dianya lagi. Nah jadi ini aku udah simpan gitu. Nah terus di sini
aku mau pakein warna gitu kayak buat backgroundnya gitu dari Alik Motion juga. So dari sini kita buat projectnya aja lagi, dan sini kita tambahin videonya, dan videonya itu terus kita tambahin itu kotak ini yang shape, terus kita lebarin, gedein, habis itu tambahkan efek copy background. Nah kalau udah, tambahkan efek lagi, remap apa gitu, ini channel remap. Terus di sini aku tambahin lagi efek yang namanya serpent gitu, cari aja serpent. Nah itu udah, dan sini aku mau atur sampai 0, sebentar sini aku lagi sini nyari. Di sini aku mau atur sampai 0,10, aja begini, dan radiusnya itu 10.0. dan sini kita tambahkan lagi shape itu. Nah terus lebarin, habis itu add effect, copy background, tambahin efek lagi, channel remap. Habis itu di sini yang R itu 1, yang bagian G, yang B 1, dan yang A yang G. Gini, jadi di sini banyak banget pilihannya. Kalian mau atur yang mana, menurut kalian yang bagus itu mana. Nah jadi sini aku atur aja kayak tadi. Nah di sini aku juga masih kayak mencari efek yang paling bagus gitu. Nah jadi kalau misalkan kalian mau pakein kayak blur gitu, kalian pakein aja face box blur, jadi kayak gitu, terus diatur aja. Nah jadinya kayak gitu. Di situ jangan lupa dilebarin untuk panjangkan gitu itunya. Nah ini udah aku pasin, jadi ini ya, jadi tuh dia kalau misalkan dari masih Alik Motion gitu, dia agak macet gimana gitu tuh, macet banget. Nah jadi kalau misalkan kalian itu nggak mau pakai kayak blur gitu, kalian bisa hapus aja efeknya itu. Nah jadi tuh dia kayak gitu. Kalau kata aku sih, aku lebih sukanya nggak pakai efek blur, pokoknya dia kayak kelihatan banget serpennya, jadi aku suka banget sama efeknya itu. Nah sekian aja video aku sampai sini. Mohon maaf jika ada yang nggak jelas gitu dengan omongan aku atau suaranya gitu gimana, atau tentang tutorialnya. Mohon maaf banget. Dan sini aku sampai sini aja. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sekian, jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Jangan lupa share channel aku ke sosial media yang kamu punya supaya makin berkembang. See you on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.